Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mari tepuk tangannya dong. Masya Allah, alhamdulillah. Masih di tema kita pagi hari ini. Hati-hati menyambut Ramadan. Masya Allah. Dan sekarang kita lanjut lagi buat guru-guru kita ini. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kita langsung aja kita minta guru kita Ustadz Syam untuk maju ke depan. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Ya Mas Fadli. Ustadz Syam, kalau kita tahlilan dengan tujuan mendoakan sekaligus ungkapan rasa syukur bertemu dengan bulan Ramadan itu boleh nggak sih? Ya. Nah kan itu suka jadi perdebatan. Mohon izin penjelasannya, Fadol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Imam Ustaz Maulana Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayatul kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayatul Kursi adalah salah satu bagian daripada bacaan yang kita sebut biasanya tahlilan. Kalau aslinya tahlil yaitu bacaan la ilaha illallah. Namun ulama kita, habaib kita memberikan rumusan, ini loh yang dibaca, diawali dengan bacaan suratul Fatihah, kemudian menghadiahkan suratul Fatihah untuk para ruh, untuk orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, para guru-guru kita, kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sebagai simbol khataman Quran, surah Al-Falaq, surah An-Nas, kemudian disambung dengan bacaan-bacaan zikir ataupun aurat, wirid-wirid yang lainnya. Maka tidak ada yang salah dengan bacaan tahlil itu sendiri. Sedangkan bacaan tahlil itu bisa dilakukan kapan saja. Ada orang yang mengkhususkan misalnya tiap malam dia tahlilan, ada orang malam Jumat saja, ada orang yang menjelang bulan suci Ramadan sekaligus dia ziarah kubur orang tuanya. Daripada dia ziarah kubur nggak baca apa-apa, daripada dia datang ke kuburan bingung mau ngapain, cuma foto-foto aja update status, mending dikasih bacaan sama ulama kita. Ini loh yang dibaca. Kalau engkau ziarah kubur, bacain Al-Quran untuk orang tuamu, bacain daripada zikir-zikir, aurat-aurat. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal dunia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemandangan tentang orang-orang yang sudah ditinggalkannya, anak cucu keturunannya ngapain sepeninggal orang tuanya. Maka tidak ada masalah dan tidak ada larangan dalam hal membaca tahlilan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Cuma digarisbawahi, kalaupun tidak ada larangan, jangan juga kita bilang dianjurkan oleh Nabi. Jangan juga kita bilang disuruh oleh Nabi. Karena kalau kita bawa-bawa nama Nabi SAW, mesti ada pertanggungjawabannya. Jangan kita bilang diperintahkan oleh Nabi wajib tahlilan sebelum Ramadan. Nah ini keliru ini. Tapi tidak ada larangan. Maka yang ingin melaksanakannya silahkan, karena itu bagus, itu adalah aurat ataupun wirid-wirid, zikir-zikir. Tapi yang tidak melaksanakannya jangan juga kita bilang wajib ini dari Nabi SAW. Nah ini keliru juga, karena membawa-bawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bacaan tahlilan itu sendiri disusun oleh para ulama kita jauh setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustaz Syam, jazakallahu khairan katsiran. Tepuk tangan buat Ustaz Syam.
Nah sekarang kita lanjut lagi, kita kasih kesempatan kembali buat jemaah Islam itu yang ada studio mewakili di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelum kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya silakan boleh angkat tangannya. Ayo, mana? Oh yang ini dulu, izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yam Maryam dari pimpinan anak cabang Muslimat NU Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Tepuk tangan dong, Bu. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Saya mau bertanya kepada Ustadz Maulana. Yes. Boleh. Saking pentingnya menyambut bulan Ramadan ini dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, saya mau bertanya, Ya. apakah berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan itu diwajibkan Ya. atau tidak? Atau tidak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan Bu. Makasih banyak. Langsung dijawab guru kita Ustadz Maulana. Singkat saja saya jawab ya, izin Habib dengan Ustaz. Apakah wajib? Jawabannya tidak wajib. Kan namanya puasa sunnah. Nah, ingat, tadi sudah disampaikan, disonding sama Ustaz Sam tadi, bahwa Nabi memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban. Paling banyak puasanya di bulan Sya'ban. Ketahuilah itu bagaimana bentuk latihan supaya tidak terlalu kaget. Jadi puasanya sebagai latihan. Tapi ada kalanya Nabi juga sampaikan gini di hadis yang lain. Jangan engkau menyambung puasa sunnahmu lanjut ke puasa Ramadan. Antarai, batasin antara puasa yang sunnah kepada puasa yang wajib. Maka ada sebagian ulama berpendapat kalau sudah lewat nisfus Sa'ban udah tidak ada puasa sunnah. Nah, kenapa? Untuk mempersiapkan fisik kita supaya nanti Ramadan kuat. Nah, dengan cara memberi asupan dan sebagainya, dan ada juga latihan. Tapi bagi orang yang sudah rajin puasa, udah biasa, tidak ada masalah. Bagi orang yang sudah terbiasa, tapi orang yang belum terbiasa boleh sebagai latihan dan boleh sebagai pembatas. Jadi kalau ditanyakan apakah wajib, jawabannya tidak wajib. Hanya sebagai sunnah dan sebagai latihan. Dan dibatasin bagi orang yang tidak biasa berpuasa sebelumnya, itu harus. Kalau tadi pagi saya jam 3 tadi teriak-teriak di rumah karena anak saya ada satu, yakni Naura, masih ada utang puasanya satu lagi. Saya bilang, ayo sahur hari ini puasa. Masya Allah, sebelum terlambat. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ayo, ya mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya ayo. Oh ya sebelah sini Ibu boleh izin. Iya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedah Rosidah dari pimpinan anak cabang Muslimat NU Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Tepuk tangan Ibu, silakan pertanyaannya. Saya mau tanya ke Habib Usman. Boleh Ibu. Silakan. Habib, saya alhamdulillah sangat senang sekali dalam menyambut bulan Ramadan. Kadang berpuasa 1-2 hari, tapi ternyata saya lupa masih punya hutang puasa. Habib, gimana solusinya? Iya. Saya tadi pagi marah-marah karena ada anakku belum selesai bayar utangnya. Ternyata ibu juga belum. Habis melahirkan, Ustadz. Oh, melahirkan. Alasan. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan buat Ibu. Saking groginya menyambut aja disumbat puasanya. Ya akhirnya Silakan Bib. Bang Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apabila masih memiliki hutang
puasa di bulan Ramadan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa radhu anha, yang dimana selalu berpuasa Ramadan, mengkodok puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban. Ini adalah bulan terakhir. Ini bulan terakhir untuk mengkodok Ramadan. Jadi kalau masih ada punya hutang ibu-ibu, masih ada berapa hari lagi nih, masih lumayan, ayo bayar. Tapi harus dijedahkan. 1 hari sebelum Ramadan udah tidak boleh lagi. Karena ditakutkan itu adalah hari Ramadan. Oleh karena itu yang masih punya hutang, ayo bayar. Terus misalkan nih kelewatan, dia kelewatan sampai masuk Ramadan, bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah dia wajib untuk menggantinya setelah Ramadan dan membayar fidyah. Kalau ditanya lagi, berapa banyak yang mesti dibayar? Fa'idatun min ayami ukhar. Dia wajib membayar puasa tersebut sebanyak jumlah yang telah dia tinggalkan. Misalkan contoh, ibu-ibu ternyata nggak pernah bayar selama ini. Kurang lebih haidnya umur 13 tahun. 6 hari. Selama 6 hari. 6 hari sampai umur 60 tahun dia nggak pernah ganti. Kan? 6 hari sampai umur 60 tahun dia nggak pernah ganti. Berarti berapa tuh? 47 dikali 6. Betul gak? Ya kan? Dikali 6. Itu ya yang diganti. Sama dengan banyak. Ya kan? Maka itulah yang wajib untuk diganti. Dia kodok, dia bayar fidyah setiap harinya. Fidyah itu mengasih makan untuk orang yang fakir ataupun miskin. Kasih makan. 1 hari dia kodok, 1 hari itu dia memberikan fidyah. 1 hari dia kodok, 1 hari dia fidyah. 1 hari dia kodok, 1 hari dia fidyah. Sampai jumlah yang dia bayarkan sesuai jumlah yang telah dia tinggalkan. Kalau misalkan kurang lebih 180 hari, maka dia wajib untuk membayarnya 180 hari. Karena perempuan yang dimana mereka tidak mengqadha Ramadannya, maka dia tidak akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena perempuan itu mudah masuk surga. Yang pertama taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua mengqadha Ramadannya. Dia berpuasa di bulan Ramadan, mengganti jumlah bilangannya. Yang ketiga taat sama suami. Ini syarat mutlak bagi wanita untuk masuk dalam surga. Nah, bagi laki-laki bagaimana? Laki-laki juga wajib untuk menggantinya. Kalau misalkan dia safar, dia pernah meninggalkan waktu zaman mudanya, dihitung jumlahnya. Taubat minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia membayarnya, wajib untuk membayarnya sesuai jumlah bilangan yang telah dia tinggalkan. Berarti ditanya hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ketika dia tinggalkan lebih dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tetap dia harus menggantinya dan membayar daripada fidyah. Ini adalah sesuai dengan syariat agama. Jadi sekarang hitunglah jumlah berapa yang telah ditinggalkan puasanya, ayo bayar hutang. Sekarang waktu untuk bayar hutang, karena masih belum masuk Ramadan. Tapi untuk hutang tahun ini tidak terkena fidyah. Tapi kalau untuk bulan depan udah masuk Ramadan, setelah Ramadan berarti dia kena bayar hutang dan fidyah. Masya Allah, terima kasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Satu lagi yuk, kita kasih kesempatan buat jamaah Islami Tinda buat bertanya sama guru-guru kita yang mau bertanya, angkat tangannya, ayo silakan. Satu lagi, oh dari sebelah sini, ayo boleh Ibu. Silakan Ibu. Iya. Tidak pakai baju seragam. Beda sendiri 2 orang itu. Oh, dari Kalimantan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa, perwakilan dari Majelis Taklim Hayata Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Oh, Masya Allah. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Syam. Siap Ibu. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Amin, insya Allah. Persiapan apa sih yang paling utama yang harus kita siapkan untuk menyambut Ramadan ini?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu dari Kalimantan. Tepuk tangan sekali lagi dong. Silakan dijawab Ustaz Syah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin guru-guru kami dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang sangat sering kita dengarkan ketika masuk bulan suci Ramadan. Kutiba alaikumus siyam, tentang kewajiban berpuasa. Maka kalau ditanyakan persiapan apa yang paling bagus kita siapkan sebelum masuk bulan suci Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan, satu, persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Penting ilmu ini, ilmu tentang puasa, yang mana saja menjadi syarat sahnya puasa itu, apa saja yang membuat puasa kita batal, apa saja yang membuat puasa kita tidak sah, apa saja yang membuat berkurang pahalanya puasa, atau apa saja yang membuat puasanya sah tapi tidak ada pahalanya. Bukankah Nabi sampaikan ada orang yang puasa nahan lapar daripada subuh sampai maghrib, tapi tidak ada dia dapatkan kecuali lapar dan haus semata. Ada tuh orang yang seperti itu. Siapa itu? Berpuasa tapi tetap gibahin orang misalnya, tetap berbohong, tidak mampu menjaga lisannya, maka tidak ada pahalanya. Ini yang mesti kita ketahui. Jangan sampai kita puasa sudah setengah mati nahan lapar, nahan haus, tapi tidak ada pahalanya. Ilmu tentang apa lagi? Oh, ternyata bulan Ramadan itu wajib dia berniat di malam hari. Wajib niatnya nih. Kalau orang tidak tahu, tidak ada niatnya, main puasa-puasa aja, dia tidak berniat. Kemudian ilmu tentang apa? Tahu yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Ibu, yang mana yang wajib di bulan Ramadan? Puasa di siang hari. Apalagi yang wajib di bulan Ramadan? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, bukan terawih. Terawih itu sunnah. Jangan kebalik. Yang sunnah malah dikejar, yang wajib ketinggalan. Terawih dia kejar, sholat isyanya ketinggalan. Terawih dia kejar, sholat maghribnya ketinggalan gara-gara bukber. Gara-gara bukber di luar, dia bukber di luar, susah dapat musola, terlewat daripada sholat maghribnya. Sholat maghrib itu kewajiban, terawih itu sunnah. Walaupun sunnah, tapi mesti juga kita kejar. Tapi jangan sampai kalah prioritasnya sama yang wajib. Ada orang berpuasa di siang hari, malam hari kejar terawih, tapi selama dia puasa di siang hari, sholat duhurnya lewat. Sholat asarnya lewat, tidur terus kerjanya. Maka subhanallah, ilmu itu sangat penting dalam hal menyambut Ramadan. Ilmu apa lagi? Oh, kita sudah tahu mana syaratnya puasa, rukunnya puasa, yang membatalkan puasa, yang memakruhkan puasa, yang menambah pahala puasa. Udah tahu wajib yang mana, yang sunnah yang mana. Yang ketiga, tambah lagi keutamaan-keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Apa keutamaannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah daripada bulan suci Ramadan membaca 4 bacaan ini. Apa 4 bacaan itu? Syahadatu alla ilaha illallah, banyak-banyak syahadat. Yang kedua apalagi? Banyak-banyak istighfar. Yang ketiga apalagi? Banyak-banyak minta ridho dan surga Allah. Yang keempat banyak-banyak minta perlindungan dari neraka. Kalau disimpulkan bacaannya yang paling banyak di bulan Ramadan apa? Nashhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
dan semua itu tidak akan bisa diketahui tanpa ilmu. Maka persiapan yang paling utama sebelum masuk bulan suci Ramadan, mesti banyak-banyak belajar ilmu tentang Ramadan, bukan hanya ilmu tentang puasa, tapi ilmu tentang Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum kita lanjutkan daripada acara kita dan pengajian kita di pagi hari ini, ada info menarik yang akan disampaikan oleh guru kita, Mas Fadli dan juga Ustadz Maulana. Silahkan. Oh gitu, giliran punya makanan asik sendiri, nggak bagi-bagi. Tenang aja Ustadz Maulana, saya udah siapin buat Ustadz Maulana. Tuh, lihat, gak usah seuzon begitu sama temen. Ya Allah. Ah, ini apa sih, Li? Sepertinya, wah enak banget. Ustadz, ini namanya kimbap crab stick ala Cedea. Wah, Cedea crab stick terbuat dari ikan olahan bermutu. Cara masaknya praktis dan rasanya pasti enak. Masya Allah. Selain dibuat kimbap, Cedea crab stick juga bisa dibuat camilan steamboat, sup, dan juga ditumis. Pokoknya Cedea crab stick mudah untuk dikreasikan jadi berbagai menu keluarga, Ustadz Maulana. Masya Allah, kalau gitu yuk, kita langsung aja yuk, kita cobain Cedea crab stick ini. Ayo Ustadz, bismillah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya Ustadz Maulana? Enaknya ini, Li, nggak perlu ke restoran buat makan kimbap ya, buat di rumah aja, jadi pengen lagi. Masya Allah. Nah Ustadz Maulana, Cedea crab stick ini mengandung protein ikan yang baik untuk meningkatkan stamina tubuh. Udah gitu, cara pembuatan Cedea crab stick ini higienis dan dibuatnya juga dengan teknologi Jepang loh Ustadz Maulana. Pokoknya udah paling cocok deh untuk stok makanan buat keluarga di rumah. Kalau mau tahu kreasi resep Cedea apa aja, bisa follow akun Instagram dan Facebooknya Cedea Seafood. Di mana? Di @Cedea Seafood. Masya Allah, Cedea crab stick ini cocok banget ya digunakan untuk jadi menu andalan aku dan keluarga di rumah. Masya Allah. Cedea, ikan olahan bermutu. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjut lagi. Kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ya Allah, lapar Pak. Saya juga mau. Kamu Bapak doang. Tapi buat aku semua ya. Jangan bagi-bagi kru.